Bansos. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata ini? Ya, bansos adalah singkatan dari bantuan sosial, yaitu bantuan berupa barang, dalam hal ini kebanyakan berupa uang, atau jasa yang diberikan kepada individu, kelompok, atau masyarakat. Bansos biasanya diberikan kepada masyarakat prasejahtera atau kurang mampu, atau ya bahasa Inggrisnya cara sendiri, nona ratu. Di Indonesia, bansos diberikan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat prasejahtera, sehingga mereka terpenuhi dulu kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, papan, dan cuan. Sandang adalah kebutuhan dasar berupa pakaian, pangan adalah kebutuhan dasar berupa makanan bergizi, papan adalah kebutuhan dasar berupa rumah atau tempat tinggal. Dari sekian banyak kementerian yang ada di Indonesia, Kementerian Sosial merupakan lembaga negara yang paling fokus menangani bansos. Namun, tak menutup kemungkinan kementerian dan lembaga lain di Indonesia juga menyalurkan bansos. Beberapa tahun terakhir ramai dibicarakan bansos, yaitu PKH, Program Keluarga Harapan, BPNT, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan BLT, Bantuan Langsung Tunai BBM. Mungkin ada penonton yang bertanya-tanya, kok tetangga saya keluarga A yang nyatanya lebih butuh tidak dapat bansos ya? Sementara tetangga yang satunya keluarga B dapat bansos tapi kehidupannya lebih baik daripada keluarga A. Loh, kok bisa? Apakah bansos tidak tepat sasaran? Atau hanya mereka yang punya orang dalam yang bisa dapat bansos? Atau tergantung rezeki masing-masing? Sampai di sini Anda jangan salah paham dulu dan beranggapan seolah-olah pemerintah itu tidak becus urus bansos. Karena segala sesuatu itu punya tata cara serta proses yang perlu dilalui. Misalnya, Anda mau makan coto Makassar. Dari satu mangkok coto Makassar itu melalui proses yang panjang sehingga bisa sampai di sebuah mangkok coto Makassar yang lezat dan mengenyangkan. Mulai dari mana dagingnya diperoleh sampai pada pengolahan bumbunya. Pokoknya panjang prosesnya untuk jadi semangkok coto Makassar. Begitupun untuk dapat bansos. Pemerintah butuh proses yang panjang mengolah data masyarakat, memisahkan mana yang layak dapat bansos dan mana yang tidak dapat bansos. Itu semua dipilah dan dipilih. Setelah ditentukan keluarga mana saja yang dianggap butuh, maka dikelompokkan lagi sesuai kondisi sosial ekonominya, mana yang layak dapat bansos ini dan itu. Karena tidak mesti satu keluarga dapat semua jenis bansos. Nggak perlu kerja dong, nunggu gajian saja dari pemerintah lewat bansos. Kan nggak gitu juga Saripah. Proses menentukan penerima bansos semuanya dikerjakan manual terlebih dahulu oleh para petugas pemerintah, bekerja sama dengan petugas bansos. Sebagai contoh, saya seorang pendamping sosial bekerja di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia, mendampingi sekitar 350 sampai 400 kepala keluarga penerima bansos yang berbeda. Coba Anda pikir, satu kakak itu terdiri dari minimal 3 sampai 4 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 1 sampai 2 anak. Totalnya paling sedikit satu kakak terdiri dari 3 atau 4 anggota keluarga. Jadi 3 kali 350 misalnya sama dengan paling sedikit 1050 data anggota keluarga yang harus diolah datanya. Setelah dikerjakan secara manual dengan survei langsung ke lapangan, maka data dari beberapa keluarga tersebut dimasukkan ke sebuah database berbasis internet. Dari database inilah kemudian diolah kembali oleh sistem, dipadukan dengan berbagai data dari berbagai kementerian seperti Kementerian Catatan Sipil, Kementerian Sosial, dan data dari Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Pada akhirnya, sistemlah yang menentukan siapa saja yang berhak memperoleh bansos. Sampai sini paham kan? Kenapa tidak semua masyarakat prasejahtera dapat bansos? Kembali lagi persoalan data. Jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk info terbaru dari channel ini. Sejahtera mereka adalah cita-cita kita. Hari Merdeka.